Halo, selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan di apotek. Sebelumnya, perkenalkan saya Marete Erwantara Lolina Manik dengan NPM 260110170078. Mari kita mulai dengan perencanaan. Perencanaan itu merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan sediaan farmasi di apotek. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk pengadaan perbekalan farmasi atau obat yang ada di apotek sehingga menjadi lebih efektif dan efisien sesuai dengan anggaran yang tersedia. Lalu, faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan sediaan farmasi di apotek? Yang pertama adalah pemilihan pemasok atau supplier. Memilih pemasok, kita harus melihat bagaimana legalitas pemasok atau supplier ini, apakah dia termasuk ke dalam kategori legal atau justru ilegal. Selanjutnya adalah service. Di sini kita melihat bagaimana pemasok itu performanya seperti apa, meliputi ketepatan waktu, ketepatan barang yang dikirim, atau bahkan ada tidaknya diskon yang ditawarkan oleh supplier. Selain melihat performanya, kita juga melihat bagaimana kualitas obat yang disodorkan oleh supplier ini dan bagaimana perbekalan farmasi lain dan pelayanan lain yang diberikan oleh pemasok ini. Lalu, selain hal-hal yang sudah disebutkan tadi, kita juga melihat apakah pemasok yang kita tentukan ini memiliki ketersediaan terhadap obat yang sedang ingin kita beli. Yang terakhir adalah harga, bagaimana harga yang ditentukan oleh pemasok ini dan bagaimana harga yang ditentukan oleh pemasok lainnya sebagai perbandingan. Hal lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan sediaan farmasi di apotek adalah ketersediaan barang itu sendiri atau perbekalan farmasi. Kita harus melihat bagaimana sisa stok yang kita punya, bagaimana rata-rata pemakaian obat dalam satu periode pemesanan di apotek kita, bagaimana waktu tunggu pemesanannya, dan bagaimana frekuensi pemakaiannya. Secara garis besar, tahapan perencanaan dimulai dengan pemilihan jenis perbekalan farmasi yang akan kita beli. Kemudian, menentukan atau memperhitungkan kebutuhan kita bisa dengan menggunakan metode konsumsi, metode epidemiologi, atau dengan metode kombinasi. Dan terakhir adalah melakukan evaluasi perencanaan, baik dengan metode ABC, menggunakan metode Venn, atau menggunakan metode EOKI. Untuk metode perencanaan, epidemiologi itu memprediksikan berdasarkan prevalensi penyakit yang terjadi. Sementara untuk metode konsumsi itu menggunakan obat sebelumnya, memperkirakan menggunakan penggunaan obat sebelumnya. Dan untuk metode kombinasi adalah memperkirakan dengan menggunakan penggunaan sebelumnya disesuaikan dengan prevalensi yang terjadi. Bahasan yang selanjutnya adalah tentang pengadaan. Tujuan dari pengadaan ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyediakan obat yang dibutuhkan di apotek, namun dengan kualitas yang terjamin tentunya. Untuk sediaan farmasi yang bermutu ini, kita juga tetap harus menyesuaikan dengan kebutuhan, bagaimana kondisi keuangan kita, bagaimana jarak dengan PBF, bagaimana jumlah dan jenis sediaan yang akan kita butuhkan, bagaimana tanggal kadaluarsanya, dan bagaimana kondisi gudang yang ada saat ini. Pengadaan di apotek dapat dilakukan dengan 6 cara. Bisa dengan pengadaan dalam jumlah terbatas, di mana ini dilakukan untuk kebutuhan jangka pendek, modal terbatas, expired date pendek, dan lokasi pemasok terjangkau. Kemudian bisa juga dengan pengadaan secara spekulasi, dengan syarat pengadaannya dilakukan dalam jumlah besar, antisipasi kenaikan harga harus dipertimbangkan, dan dipertimbangkan pula diskon untuk pembelian dalam jumlah besar keuntungannya. Kemudian ada pengadaan terencana, di mana di sini dibandingkan antara penjualan dengan pembelian. Kemudian ada pengadaan secara intuisi, di mana diprediksikan berdasarkan pola penyakit yang ada. Ada pengadaan dengan cara konsinyasi, di mana ini merupakan titipan dari pemasok, biasanya untuk produk-produk baru. Dan yang terakhir adalah pengadaan dengan cara nempil, di mana membeli dalam jumlah sedikit dari apotek lain atau dari pemasok lain dengan cara join dengan apotek lain. Ini biasanya dilakukan untuk obat-obat yang mahal.
Bahasan selanjutnya adalah penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan adalah untuk memelihara sediaan farmasi yang telah diterima untuk menjaga keamanannya, kualitasnya, serta terhindar dari pencurian maupun kebakaran. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyimpanan adalah kemudahan ruang gerak, kondisi penyimpanan dari obat-obat tertentu, kemudian bagaimana sirkulasi udara, rak dan pelat ini harus diperhatikan pula, dan yang terakhir adalah pencegahan kebakaran sehingga tata ruang penyimpanan ada bermacam-macam, dapat dibuat berdasarkan jenis, first expired first out atau first in first out, atau disusun berdasarkan kemasan, ukuran kemasan besar atau kemasan kecil, ditaruh lebih dalam seperti itu, atau penyimpanan narkotika ini penyimpanannya khusus, kemudian berdasarkan sediaan dan berdasarkan lingkungan atau dengan mencantumkan nama atau lasa. Ini merupakan contoh lemari narkotika, di mana lemari narkotika biasanya merupakan lemari khusus dengan 2 pintu, ukurannya kurang lebih 40 x 80 x 100 cm dan dilengkapi dengan kunci ganda. Ini merupakan contoh penyimpanan yang baik, di mana penyimpanannya terlihat rapi, dapat digunakan metode-metode seperti yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Dan ini merupakan contoh penyimpanan yang tidak baik, di mana obat-obat semuanya tertumpuk dan terlihat tidak tersusun dengan rapi. Sekian bahasan hari ini, semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.